meminta data. Sudah saya berikan, Mbak. Tapi Mbak selalu mengejek. Mbak harus menghargai kitab kami, dan kami sudah menghargai kitab Mbak. Kita berbeda kitab dan masing-masing artinya berbeda. Itu sifat manusia, Mbak, yang seperti saya bilang tadi, yang mempunyai teori dan praktek itu sifat manusia. Ternyata dia nggak ngerti, teman-teman, arti, hanya ucapan doang, bukan. Dan tidak disertai dengan perbuatan. Saya yang nggak mengerti, Mbak, tapi Mbaknya yang kurang paham agama kami. Jadi tidak bisa kita mengejas satu sama lain agama. Mbak cukup mengerti Bukan saja. saya ngejas, supaya kamu tahu perbedaan mana yang cuma gombal teori dan tanpa disertai perbuatan. Mbak, yang seperti tadi ketika suamimu bilang, Nita istriku, saya itu sangat cinta sama kamu, saya itu sangat sayang sama kamu, tapi kerjanya di rumah cuman duduk, nggak ngapa-ngapain, cuman main game, ya kan? Dia nggak mencari nafkah, dia nggak perhatiin kamu, dia nggak beliin kamu baju, dia nggak cari kamu duit, dia nggak memberikan kamu nafkah lahir batin. Itu bukan cinta, Mbak. Itu Mbak cuma ucapan saja. Mbak cuma perlu pembuktian dari agama lain selain agama Mbak. Kita beda agama, Bukan. Mbak. Mbak punya agama yang berteori, kami tidak punya agama yang berteori. Kami Tuhan, memang Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Penyayang, gini saja. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mbak, Tuhan Mbak mempunyai kepercayaan diri sendiri. Tuhan Mbak mempunyai teori. Tuhan Mbak mempunyai praktek, karena Tuhan Mbak manusia. Itu kan dia tidak mempunyai sifat manusia, karena Tuhan kami itu memang sang pencipta manusia. Tapi kalau kita memang punya teori dan praktek, itu hanya sifat manusia. Itu dia, Mbak. Kalau memang Tuhanmu itu bukan manusia, mana buktinya dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun? Kan saya udah bilang tadi, Mbak, Ar-Rahman Ar-Rahim. Memang terlalu syukar, teman-teman. Syukar sekali. Tapi nggak apa-apa, begini. Mbak. Itu begini, Mbak. memang ajaran kami. Pegangan kami Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Beda dengan agama Mbak. Mbak mempunyai praktikum. Mbak mempunyai teori di Tuhan Mbak. Makanya dengar dulu, Mbak. Bentar, dulu, Mbak. Iya, bentar. Nggak bisa. Karena kamu kebanyakan teori mulu. Hanya teori saja, tapi nggak ada pembuktian. Biar saya luruskan ya. Tadi kamu bilang, karena Tuhan kalian manusia, karena Tuhan kalian begini. Mbak itu hanya bisa menghakimi Tuhan kami. Tapi yang saya tanyakan satu pun nggak ada yang bisa kamu jawab gitu. Nah, dengar ya, gini ya. Oke, kalau di imanmu begini, Mbak, bentar, Mbak. Oh alah, Mbak, saya lagi mute kamu loh, Mbak cantik. Saya lagi mute. Begini, tapi nggak apa-apa, Mbak. Kalau Mbak nggak bisa memberi jawaban, nggak apa-apa. Saya akan luruskan yang tadi ya. Kepada siapa Tuhanmu menebus kalian? Ya kan? Sebenarnya Tuhan Yesus itu bukan menebus dosa ya, tapi menebus manusia berdosa. Dari siapa? Ini saya jelaskan ya, Mbak ya. Kalau Tuhan Yesus itu memang dia itu bukan hanya sebatas pengakuan, Mbak. Jadi Tuhan Yesus mengaku dia Maha Kuasa, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, disertai dengan perbuatan dan karya-karyanya yang dahsyat dan ajaib. Bukan sebatas pengakuan, Mbak. Kalau hanya ngaku-ngaku, akulah Tuhan, akulah yang Maha Kuasa. Firaun juga ngaku Tuhan, minta disembah, tapi apakah dia terbukti Tuhan? Tidak. Jadi begini, Mbak ya, Tuhan Yesus menebus manusia berdosa dari siapa? Ini saya jelasin ya, Mbak. Tuhan Yesus Kristus itu menebus kita dari hukumnya sendiri. Karena apa? Ya, Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa, dirancang untuk hidup kekal, bukan untuk mati. Lalu kenapa manusia, Adam dan Hawa dan semua keturunannya kembali menjadi debu tanah dan rohnya masuk ke alam maut? Alam maut itu nyala api ya, yaitu Lukas 16. Di sana terdapat kesengsaraan dan penderitaan. Kenapa manusia mengalami kematian, teman-teman? Ada dasarnya. Tuhan Yesus
menciptakan manusia dirancang untuk hidup kekal, bukan untuk mati. Lalu kenapa manusia mengalami kematian? Tuhan Yesus juga ada hukum, ada perintah atau larangan, yaitu di Kejadian 2 ayat 17 sampai Kejadian 16, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Tuhan berfirman seperti ini ya. Tuhan memberi perintah, semua pohon dalam taman ini kau boleh makan buahnya dengan bebas, ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ada hukum, ada larangan. Tuhan Yesus ya berfirman, jangan makan buah pohon pengetahuan, pada makannya, pastilah engkau mati. Adam dan Hawa melanggar cantik. Di Kejadian 3, datang iblis menyesatkan Hawa, makan aja itu, pasti kalian gak akan mati, kalian akan menjadi seperti Allah. Akhirnya manusia ini lebih mendengarkan apa kata iblis dibanding Tuhan Yesus. Mereka makan, Mbak. Konsekuensi dari pelanggaran itu apa tadi? Mati. Sehingga ketika mereka melanggar, Tuhan berfirman di Kejadian 17, Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Adam, oleh karena dosamu, kamu ya, bumi ini sudah terkutuk dan kamu akan menderita dan kembali menjadi debu tanah. Makanya Adam dan Hawa dan keturunannya mati, Mbak. Tubuhnya kembali menjadi debu tanah, rohnya masuk ke alam maut, menjerit di sana, menderita. Nah, Udah? oke. Udah? Kamu sudah paham sampai di situ? Mbak, saya juga tahu masalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu, Dari mana kamu tahu Hawa? Mbak, saya Islam, Mbak. Di Al-Quran saya ada dan di Alkitab saya ada. Pertama kali Nabi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Sebentar. wa Ta'ala di surga, Mbak bilang Adam dan Hawa. Dari mana Mbak tahu nama Hawa? Itu Nabi Adam, Mbak. Hawa itu adalah pasangan Nabi Adam. Di mana tertulis bahwa pasangan Adam itu namanya Di dalam Hawa? Al-Quran ada, di dalam kitab juga ada. Tertulis di mana? Di dalam Al-Quran dan di dalam kitab. Bisa tunjukkan? Itu saya tidak. Di dalam Alkitab. Mbak Jangan. tadi, dengar dulu Mbak. Mbak tadi sudah menjelaskan masalah Adam dan Hawa. Nah sekarang saya menjelaskan. Gini dulu. Mbak, Ya, bisa kamu. Oke, saya akan izinkan kamu jelasin, tapi tunjukkan dulu nama Hawa dalam kitabmu. Adam dan Hawa itu Mbak memang ada. Di agama Di mana Mbak tertulis? ada. Mbak dengar dulu Mbak. Jangan kalau di Alkitab, memang ada. Mbak, Setahu saya nama Hawa itu hanya ada di dalam Alkitab. Mbak dengar dulu. Mbak jangan memotong dulu Mbak. Mbak tadi sudah menjelaskan di agama Mbak Adam dan Hawa. Sekarang saya jelaskan di agama saya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu memang ada. Mbak, dengar dulu, kenapa Mbak, kamu bilang nama Hawa? Dari mana kamu tahu nama Hawa? Mbak, ini saya bilang ya. Nabi Adam dan Siti Hawa di agama kami memang ada. Itu adalah nabi yang pertama diciptakan oleh Allah. Di mana tertulis nama Hawa dalam kitabmu? Mbak nggak paham Mbak ya? Saya tadi udah bilang kan Mbak. Tunjukkan dulu datanya. Tunjukkan datanya. Besok ya Mbak. Kalau Mbak live lagi saya ambil kitabnya. Saya kasih info. Saya kasih info sama kamu. Ya, Mbak coba dulu Mbak, jangan agama Mbak dulu, coba baca-baca dulu kitab-kitab agama Islam, Al-Quran Islam. Mbak baca dulu, ada nggak tercantum di situ Adam dan Hawa? Jangan mengerjakan. Kalau Adam ada dalam kitabmu, tapi nama Hawa dari mana kamu tahu? Saya punya agama Mbak, di agama saya juga ada Adam dan Hawa. Mbak paham? Ini Mbak yang nggak paham, apa saya yang nggak paham? Kasih pahamlah saya di mana tertulis nama Hawa dalam kitab, saudari. Mbak jangan motong dulu, Mbak jangan motong dulu. Nggak bisa, karena gini, sebelum kamu menjelaskan, tunjukkan dulu nama Hawa dalam kitabmu. Mbak,
Besok Kan kalau kamu bilang nama Hawa itu ada dalam kitab kalian. Sekarang tunjukkan dulu. Mbak, Begini, begini aja, bisa begini, Mbak, saya Mbak. jelaskan dulu. Sebentar. Saya jelaskan biar Mbak tahu. Ustadzmu aja, Mbak. Ada berapa kali orang masuk di sini. Ustadz aja nggak bisa, Mbak, menunjukkan di mana nama Hawa dalam kitabnya, Mbak. Mbak bisa nggak Mbak diam dulu saya jelaskan? Begini dulu, Mbak. Mbak kalau nggak saya jelaskan, Mbak belum ngerti. Asik Mbak nih bertanya di mana. Tapi gini ya, Mbak. Tapi gini, Mbak. Sebentar dulu. Sebentar Mbak cantik. Tapi saya kasih tahu dulu ya. Belum ada Islam yang bisa memberi jawaban kepada saya ada nama Hawa dalam kitabnya. Nih Mbak, saya jelaskan dulu ya Mbak ya. Di agama Mbak ada Adam. Di agama saya juga ada Adam. Di agama Mbak ada Hawa. Di agama saya juga ada Hawa, Mbak. Ya udah tunjukkan di mana nama Hawa. Izin dulu, Mbak. Saya kalau belum saya jelaskan, Mbak belum mengerti. Saya jelaskan dulu ya, Mbak. Gimana bisa kamu menjelaskan tentang Hawa kalau tidak ada nama Hawa dalam kitabmu? Mbak, kalau di kitab saya tidak ada nama Hawa dan Adam, dari mana saya tahu, Mbak? Yang saya tanya Hawa. Mbak paham nggak? Saya belum menjelaskan, jadi Mbak diam dulu biar Mbak tahu dari mana saya tahu Adam dan Hawa itu. Ya. Ya udahlah, kasih kesempatan. Jelaskan, saya jelaskan. Diam dulu ya Mbak ya. Di agama kami, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang nabi yang pertama kali diciptakan itu adalah Adam. Dan Adam pertama diciptakan sendirian. Sesudah itu diciptakanlah Hawa, Siti Hawa dari tulang rusuknya. Jadilah untuk pasangan Nabi Adam. Oke, cukup. Di mana tertulis dalam kitabmu Adam itu manusia pertama dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam? Tunjukkan di dalam Quran. Mbak, kita harus fair. Mbak dengar dulu apa yang saya jelaskan. Saya nggak mau dengar asumsi, harus pakai data. Ingat Mbak, dalam diskusi itu harus pakai data Mbak. Oke, tunjukkan dalam kitabmu di mana Adam itu manusia pertama, yang kedua di mana tertulis nama Hawa, yang ketiga di mana tertulis bahwa Hawa yaitu berasal dari tulang rusuk Adam. Silakan tunjukkan dulu. Tunjukkan dulu Mbak. Dulu saya tunjukkan ya. Ini saya ini dulu. Saya jelaskan dulu. Nanti saya tunjukkan. Mbak, daripada panjang lebar, tahu-taunya semua asumsi bagaimana? Mbak bisa dengar dulu, Mbak. Begini, kalau ternyata yang kamu jelaskan sama saya itu semua asumsi bagaimana? Bu, itu bukan asumsi, Mbak. Oke, kalau bukan asumsi, tunjukkan datanya di dalam kitabmu bahwa nama istri Adam adalah Hawa. Mbak bisa diam dulu. Diam. Di mana tertulis bahwa Hawa itu berasal dari tulang rusuk Adam. Yang ketiga, ya di mana tertulis bahwa Adam manusia pertama. Mbak, dengar dulu saya ngomong, bisa Mbak? Mbak bisa menghargai saya dulu. Saya menghargai saudari apabila ada data dan dalil. Makanya kalau tidak ada datanya atau dalilnya, jatuhnya asumsi. Nanti saya akan tunjukkan dalil dan datanya. Mbak diam dulu. Nanti kapan? Saya ingin menjelaskan. Saya menjelaskan dulu. Saya menyurahkan dulu. Nanti saya akan tunjukkan datanya dan dalilnya. Mbak diam dulu. Kita sama-sama fair, Mbak. Ya. Bentar dulu, kapan akan kamu tunjukkan dalilnya? Bisa dengar nggak? Bisa dengar dulu nggak? Iya, kapan kamu tunjukkan dalilnya? Saya mendengar penjelasan Mbak dan Mbak dengar penjelasan saya. Saya menjelaskan kepadamu pakai dalil, pakai data, bukan asumsi saya. Sementara kamu menjelaskan sama saya semuanya asumsi, nggak ada dalil. Bagaimana saya mau menjelaskan dalil? Bagaimana saya menunjukkan data? Sedangkan Mbak nggak mau diam dari tadi. Bukannya tadi saudari juga berbicara, tapi satu pun tidak ada data, dalilnya nggak ada. Saudari sampaikan sama saya. Sementara dari tadi saya menjelaskan kepada saudari itu pakai data dia dalam Alkitab. Sementara dari tadi kamu berbicara, nggak ada satupun dalilnya kamu sampaikan kepada saya. Oke, sebentar ya.
Sebentar. Ya, silakan tunjukkan. Mbak, kalau nggak bisa menghargai penjelasan saya bagaimana mau mencari. Jangan framing, Mbak. Bentar dulu. Jangan framing ya. Jangan bilang tidak menghargai. Saya hanya minta datanya dan dalilnya. Karena ketika tadi saya menjelaskan sama saudari, saya pakai data dan dalil. Oke. Bentar ya Mbak ya. Terima kasih teman-teman yang sudah tetap layar ya. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, mana AC-nya dingin banget ini lagi. Berapa lama aku tunggu. Hostnya diam dong. Loh, kan dalam diskusi itu harus pakai data. Kalau nggak pakai data jatuhnya asumsi, bos. Aduh, memang suka sekali ini. Rumit, teman-teman. Thank you, brother and sister. Ini berapa lama kita nunggunya nih, teman-teman? Diam host katanya. Loh, kan dia nggak bicara. Terus aku mau. Oke Mbak ya. Oke. Di surat An-Nisa ayat 1 ya. Sudah dijelaskan. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, atau Nabi Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya. Dirinya itu adalah tulang rusuknya, ya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan, dan yang banyak bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan keluarganya. Sesungguhnya Allah Maha menjaga dan mengawasimu. Nah, itu dia. Sebentar, Mbak. Ini Mbak, saya ini. Hawa itu kan dalam kurung. Hawa di situ tidak ada tulang rusuk. Mbak, dirinya Adam adalah tulang rusuk dari Nabi Adam. Diciptakanlah. Kalau begitu tunjukkan Hawa. Dalam bahasa Arabnya yang mana di situ Hawa atau tulang rusuk. Dalam bahasa Arabnya yang itu An-Nisa 1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul yatama amwalahum wala tabata luhabisa bisadbihi wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum inna kana huban kabiran. Mbak, itu. Yang mana di situ Hawa? Bukankah dalam bahasa Arab Hawa ya sama tetap Hawa? Iya. Lalu yang mana Hawa di situ, Mbak? Mbak, kan sudah dijelaskan di situ, Mbak. Pasangannya di dalam kurungnya adalah Hawa, pasangan dari dirinya Adam. Pasangan kan pasangan. Terus nama istri Adam itu Hawa mana? Mbak, di situ pasangannya. Pasangan itu berarti di situ udah dituliskan namanya, Mbak, adalah Hawa. Di mana di situ?
itu Hawa, Mbak cantik. Mbak. Di dalam bahasa Arabnya yang mana Hawa? Karena karena Wanisa. Hawa itu dalam bahasa Arab Mbak, juga Hawa. Wanisa. Ini ya Mbak ya. Wanisa'a. Perempuan. Wanisa. Ya, Kan nisa. Hawa itu kan bahasa Arabnya Hawa juga. Kenapa jadi Anisa? Mbak, kita Mbak beda Alkitab dan beda ayat Mbak. Jangan disamakan agama kami dengan agama Mbak. Kitab Mbak dan kitab kami itu berbeda. Jadi Saya nggak samakan, nah, Mbak cantik. Yang saya tanya datanya di mana di situ tertulis Hawa. Mbak. Saya justru nggak mau Mbak Alkitab saya disamakan dengan apapun. Kami Karena tidak Alkitab mau, itu Mbak. independen. Sama juga Mbak. Saya pun tidak mau kitab saya disamakan sama kitab Mbak. Kitab saya, kitab Mbak. Jadi hargai kitab masing-masing. Jadi jangan sampai mengejas di mana jangan Mbak. Saya Cukup, bukan Mbak, tadi menjas Mbak. Saya cuma minta datanya. Mbak tadi meminta dalil. Meminta data. Sudah saya berikan Mbak. Tapi Mbak selalu mengejas. Mbak harus menghargai kitab kami. Dan kami sudah menghargai kitab Mbak. Kita berbeda kitab dan masing-masing artinya berbeda. Tapi tujuannya sama. Mbak punya Hawa. Kami juga punya Hawa. Mbak punya Adam. Kami juga punya Adam. Mbak punya Tuhan. Kami juga punya Tuhan. Tapi Tuhan Mbak adalah ciptaan Tuhan kami. Nah itu kan dia. Kamu yang menjas Mbak. Kamu yang menghakimi Mbak, bukan saya. Kamu bilang Tuhanmu ciptaan. Kamu itu paling victim Mbak. Berlagak seakan-akan korban padahal pelaku. Luar biasa ya. Memang syukar teman-teman kalau nggak bisa jawab. Akhirnya malah apa? Menghakimi. Dia bilang, Mbak jangan menjas. Ini itu namanya Mbak playing victim. Kamu berlagak seakan-akan korban padahal kamu pelaku. Dari tadi kamu mengatakan Tuhan kami ini begini, Tuhan kami begini. Saya tidak pernah menyimpulkan imanmu loh Mbak. Saya hanya bertanya. Ketika Mbak nggak bisa menjawab, Mbak hanya bisa menghakimi, ya, menjelek-jelekan, merendahkan Tuhan saya. Saya tetap sabar, saya nggak balas. Tadi kamu bilang Tuhanmu ciptaan, Tuhanmu begini. Itu bukannya menghakimi dan merendahkan. Sementara yang saya minta cuma data. Saya hanya bertanya loh Mbak. Kalau Mbak dari tadi udah berapa kali Mbak menghina Tuhan saya. Tapi saya sebagai anak Tuhan tetap sabar, nggak boleh membalas. Dan kalaupun saya balas pasti Mbak, saya di demo berjerit-jerit. Saya nggak pernah menghina Tuhan Mbak. Nggak pernah menghina Tuhan Mbak. Oke, di sini saya tunjukkan ya. Hawa dalam bahasa Arab apakah benar Hawa? Oke, saya tunjukkan ya. Di 1 Timotius 2 ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa, ya. Kan benar kan? Loh, kan benar. Ini kan di Alkitab saya, bukan di kitabmu. Ya iya, makanya sama-sama. Berarti jangan sampai Mbak dari mana? Ya, lalu kamu kan mengatakan di kitabmu ada nama Hawa. Lalu saya tanya, emang tertulis di mana ada nama Hawa dalam kitabmu? Nah, kalau kita ke bahasa Arab ya, Hawa itu dalam bahasa Arabnya apakah tetap Hawa? Oke. Nih saya tunjukkan ya. Ini saya copy paste dari Alkitab 1 Timotius 2 ayat 13 ya. Oke, silakan dilihat teman-teman. Didengar ya. Oke, di-mute dulu, di-mute. Jadi supaya Mbak tahu kalau dalam bahasa Arab Hawa itu tetap Hawa. تيموثاوس الثانية و13 دقيقة AVD لنا آدم جبل أولا ثم حواء HTTPS Hawa juga toh. Nih Hawa tetap Hawa, bukan jadi wa Anisa. Oke, buka mikrofonnya Mbak. Jadi Hawa itu dalam Mbak, bahasa jangan Arabnya juga Hawa. Jangan di HP Mbak, kitab jangan googling di HP Mbak. Kitab Mbak mana kitab? Itu di 1 Timotius kan saya nggak pintar bahasa Arab Mbak. Ini nih kan Loh, saya Mbak bisa bahasa Arab, berarti Mbak cuman teori aja.
Bahasa Kok Arabnya teori ya? tadi Mbak. Nih. Dalam bahasa. Oke, ini ya di Mbak, 1 Timotius 2 ayat ayat 13. Jangan googling di HP. Kitab Mbak. Bukan mana googling di HP ini. Mbak tadi, Mbak tadi meminta kitab saya. Mbak sekarang saya minta kitab Mbak. Ini di 1 Timotius 2 ayat 13, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Bahasa Arab. Tuh. Yang ini nih. Nih udah kamu baca aja nih. Ini kamu kan pintar bahasa Arab ya? Kamu pintar bahasa Arab enggak ini? Saya beda. Ini bahasa Arabnya. Enggak, Mbak yang baca tadi. Kamu bisa bahasa Arab enggak? Kamu baca aja ini. Tadi Mbak meminta saya faktanya kitab saya, enggak boleh googling di Google, enggak boleh googling di HP. Sekarang berbalik, Mbak. Berbalik. Kitabnya mana kitab. Sekarang main kitab, jangan main HP. Ya itu dia, ini Hawa. Enggak bisa main kitab. Ya ini main kitab nih, ini Hawa. Ini kamu lihat, jadi ini Hawanya ini Hawa. Tadi saya google di HP Mbak nggak boleh. Kitab Mbak tadi minta kitab, saya udah kasih kitab. Sekarang kitab gini, Mbak, kamu mau nunjukin di HP juga nggak apa-apa. Tapi tadi ada nggak nama Hawa dalam kitabmu? Tadi Mbak saya googling di HP, Mbak nggak boleh. Mbak minta kitab. Di mana saya bilang nggak boleh kamu googling di HP? Nggak, Mbak, kitab Mbak, coba kitab Mbak yang mana? Amang tahu nama Hurinaton. Kita sekarang konsisten, Mbak, konsisten. Main kitab kita. Jangan main HP. Saya nggak main HP. Tadi saya tadi mau googling di HP, Mbak nggak bolehin. Mbak minta kitab. Siapa bilang nggak boleh? Kamu boleh ambil dari manapun, tunjukkan di dalam kitabmu. Tadi nggak usah kabur di sini, tunjukkan di dalam kitabmu di mana tertulis nama Hawa, di mana? Mbak tadi mau saya bahasa Arab. Sekarang saya udah baca bahasa Arab. Mbak saya minta saya baca surah aja Mbak nggak boleh. Sekarang sebaliknya, Mbak harus baca yang Arabnya. Biar sama-sama kita, Mbak. Ya ini makanya kau bacalah. Mbak bacalah sendiri. Mbak kan tahu. Masa Mbak nggak bisa baca kitab? Ya di situ ada nama Hawa. Mbak baca kitabnya. Masa Mbak nggak bisa baca kitab? Sedangkan Mbak bisa surahnya, bisa teorinya. Mbak, di dalam kitab saya jelas-jelas tertulis nama Hawa. Kalau nggak saya tunjukkan nih, ya. Biar kamu tahu kalau Hawa itu dalam bahasa Arab Hawa juga. Ini saya baca dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani aja ya, karena kitab saya dalam bahasa Ibrani. Oke. Emang teh juga dinaton. Ya. Ini. Di Kejadian 3 ayat 20. Saya bacakan ya dalam bahasa Ibrani ya, bahasa asli. Waikraha Adam Sem isto Hawa kihi hayatah kalhai. Tuh, nah ada nama Hawa. Nih, saya tunjukkan. Ya. Saya bacakan tuh. Nih, sama kamu. Waikraha Adam Sem isto Hawa kihi hayatah kalhai. Tuh, ada nama Hawa jelas tertulis. Makanya saya penasaran, kamu tahu nama Hawa itu dari siapa? Kamu bilang dari kitabmu. Tunjukkan di dalam kitabmu di mana tertulis nama Hawa. Buka mikrofonnya, Mbak cantik. Saya juga punya agama, Mbak. Saya mengetahui silsilah Hawa dan Adam. Jadi Mbak nggak bisa mungkiri langsung mengajar saya. Bukan saya menjas, kamu ngerti nggak sih? Ngerti menjas dengan bertanya. Kalau yang menjas itu menghakimi itu dari tadi kamu loh, Mbak, bukan saya. Kamu bilang Tuhan saya ciptaan lah, itu namanya bukan menghakimi lagi, udah menghina dan merendahkan. Tapi nggak apa-apa, saya nggak balas. Ini udah merendahkan. Ini Mbak bisa baca? Ya, di mana di situ yang tertulis nama Hawa? Ini di kurung yang mananya? Sudah tertulis Oke. Hawa. Ini. Kalau ini Mbak, ini. Ini tolong dibaca ini. Ini. Oke, kamu baca dalam lihat. Begini saja. Kamu baca dalam bahasa Arabnya. Bahasa Arab di mana tertulis nama Hawa. Coba Mbak baca dulu yang Arabnya. Loh, Alkitab saya itu ya
bahasa aslinya itu Ibrani. Makanya tadi saya bacakan sama kamu bahasa Ibrani. Nah sekarang kan Alkitabmu kan bahasa Arab. Bacakan sama saya bahasa Arabnya, di mana tertulis nama Hawa.